Kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu dengan limpah ucapan syukur, karena Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kami ya Bapa. Rahmat-Mu selalu menyertai kami Tuhan, dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersekutu bersama memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Waktu yang Tuhan beri, biarlah kami pergunakan dengan baik Tuhan untuk bersekutu di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan, boleh menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jalannya ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga
kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bulan yang baru, tahun yang baru, biarlah semangat yang baru memasuki 2024 ini, biarlah semangat kita tetap menyala. Haleluya. Jika pada bulan kemarin kita bersama-sama merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ornamen-ornamen Natal sampai sekarang masih terpasang, lagu-lagu Natal masih kita dengarkan dengan penuh sukacita, lampu kelap-kelip, suasananya sangat-sangat membahagiakan. Karena Natal adalah pesta pora, yaitu untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Natal kadang-kala identik dengan pesta pora, makan-makan yang enak-enak, pakaian yang indah-indah dan baru, hiasan-hiasan yang sangat-sangat menawan, pohon Natal yang dihias sangat-sangat meriah. Dan tidak lupa yaitu hadiah yang banyak. Anak-anak kalau sudah memasuki hari Natal pasti perasaannya senang sekali, kan? Karena akan mendapatkan hadiah. Kalau mungkin di negara luar biasanya kalau menjelang Natal biasanya ada Sinterklas yang akan membagikan hadiah. Setiap bangun pagi langsung lari menuju ke pohon Natal. Dilihat kalau Sinterklas datang untuk memberikan hadiah. Tapi pertanyaannya, apakah sebatas itu sajakah Natal yang sebenarnya? Kalau kita sudah memasuki tahun yang baru, bulan Januari, tapi tidak ada salahnya kita belajar tentang Natal. Dan saat ini saya akan membawakan tema yaitu hadiah terindah. Dan hadiah terindah di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulangi lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Dalam memasuki tahun yang baru ini, kita merenungkan dua pelajaran yang sangat penting di dalam nas kita pada hari ini. Yang pertama adalah Allah yang maha mulia turun ke dunia. Yang pertama, Allah yang maha mulia turun ke dunia. Ayat yang ke-4a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus total. Awalnya hubungan Allah dengan manusia itu sangat-sangat dekat, rekan sekerja, seperti saudara. Tapi sejak jatuh di dalam dosa manusia tidak bisa menjangkau Allah karena kekudusannya.
sedangkan manusia berdosa. Manusia yang berdosa tidak dapat disatukan dengan Allah yang maha mulia. Mulia atau kudus tidak bisa disatukan dengan dosa. Nah, sejak saat itulah kehidupan manusia sudah tidak dapat dikendalikan lagi dalam berbuat dosa. Jadi manusia dengan seenak hatinya melakukan pelanggaran. Dia tidak memperhitungkan, dia tidak merasa takut kalau berbuat dosa. Sehingga manusia merasakan hal yang biasa kalau tidak berbuat dosa. Sudah sewajarnya. Tetapi Allah ingin mengembalikan hubungan yang telah terputus itu dengan manusia. Allah rindu hubungannya kembali seperti semula, hubungan yang erat, hubungan yang intim. Tetapi bagaimana caranya mulia dan dosa dapat dipersatukan? Yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengutus anaknya ke dunia. Allah mengambil rupa sebagai manusia, mengutus putranya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Dia menjembatani antara yang kudus, Allah yang kudus, dan manusia yang berdosa. Sehingga dengan kemanusiaannya Yesus mengembalikan manusia ke seperti semula, cintanya yang mula-mula terhadap Allah. Pada hakikatnya memang Allah itu Allah yang transenden, jauh di sana, yang tidak terjangkau oleh manusia, karena Dia Allah yang maha mulia. Tetapi Allah juga Allah yang imanen, Allah yang menyertai kita. Dia ada bersama kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun kita seringkali menjauh, kadang kita seringkali menghindar dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada bersama kita karena Dia mengasihi kita. Allah sangat-sangat mengasihi manusia. Walaupun Allah yang maha mulia, Dia maha kudus, Allah yang transenden, yang jauh tak terjangkau oleh pikiran manusia, tetapi rela datang ke dunia untuk manusia-manusia yang berdosa, supaya kita diangkat dari lumpur dosa, supaya kita diampuni dari dosa-dosa kita, menjadi anak-anaknya yang istimewa, menjadi anak-anak yang serupa dengan kehendak hati Tuhan. Nah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia turun ke dunia. Itulah hadiah yang terindah yang pertama yang kita peroleh dari Tuhan. Nah, hadiah yang terindah kedua yaitu Allah memberikan damai sejahtera. Allah memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-4b. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sejak dosa berkuasa di dunia, kehidupan manusia semakin tidak terkendalikan. Berbuat dosa menjadi hal yang biasa. Tetapi manusia yang sudah rusak citra dirinya rela memberikan damai sejahtera Allah, membentuk kembali puing-puing
manusia yang berdosa itu, mengembalikan ke rancangan yang semula. Dia memberikan damai sejahtera. Kehidupan manusia yang tidak terkendali, manusia yang hidupnya sudah tidak karu-karuan, Dia turun ke dunia memberikan damai-Nya kepada kita. Allah turun ke dunia membawa damai sejahtera. Sederhana, pengertian damai sejahtera berasal dari bahasa Ibrani yaitu shalom, yang berarti keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian yang seutuhnya. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, damai sejahtera berarti keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Ketika seseorang hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, ia akan merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan yang seutuhnya. Nah, Tuhan datang ke dunia memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kita. Dia mengembalikan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia rindu dengan Tuhan, mengembalikan hubungannya manusia dengan Tuhan. Biar kita menerima hadiah itu. Dia ada bersama kita. Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan pada saat kita merasa sendirian, merasa terkucilkan, merasa hidup kita tidak berarti apa-apa, Tuhan ada bersama kita memberikan damai sejahtera bagi kita. Seperti di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 yang berbunyi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Jikalau sepanjang tahun 2023 kita lewati dengan susah payah, kadang jatuh bangun, kadang kita merasa di bawah, merasa tidak ada harganya lagi. Kita susah menjalani tahun-tahun 2023 yang kemarin. Tapi percaya, kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhan, apabila Tuhan sanggup menolong kita di tahun 2023, Tuhan akan sanggup pula menyertai kita, memberkati kita, menolong kita di tahun 2024. Walaupun 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, masalah-masalah apa yang ada di depan kita tidak tahu. Apakah semakin baik ataukah semakin buruk, kita belum tahu. Tetapi percayalah, penyertaan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap nyata. Kita pegang itu, kita terima hadiah dari Tuhan. Jika Tuhan yang maha mulia saja mau turun ke dunia untuk kita, biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita terima Tuhan dengan penuh sukacita, dengan lapang dada. Apabila kita memiliki dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulai saat ini kita minta pengampunan dari Tuhan, supaya Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita jauh dari Tuhan.
Tuhan tidak menginginkan kita terhilang dari kawanan dombanya. Tuhan menginginkan kita dekat dengan Tuhan. Janganlah jauh-jauh dari Tuhan. Janganlah kita menghilang dari Tuhan. Karena kalau kita sudah menghilang dari Tuhan, hidup kita tidak akan enak. Mungkin enak secara sementara, tetapi kita akan mengalami duka cita, mengalami kesengsaraan yang luar biasa kalau kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita terima Tuhan yang mulia di dalam hati kita. Kita undang Tuhan Yesus berkata di dalam hati kita, menguasai seluruh hidup kita, supaya jalan hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Karena di dalam Ulangan pasal 31 ini, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita, yang menyertai kita, dan tidak akan membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut dalam menghadapi tahun 2024. Kita optimis saja, apa yang terjadi biarlah semua kehendak Tuhan, dan damai sejahtera Allah tetap menyertai kita. Kita tidak usah takut, tidak usah gentar. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Renungan yang singkat, biarlah kita harus semakin dikuatkan di dalam memasuki tahun 2024 ini. Percayalah, Allah yang El Shaddai, Allah yang menyertai kita setiap langkah-langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, kita akan memuji Tuhan. Tak usah takut, Allah. Allah menjagaku.
Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah yang luar biasa, yang rela turun ke dunia untuk manusia-manusia yang berdosa, untuk kami-kami yang berdosa ini Tuhan, supaya kami diangkatnya dan diampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, jika Engkau datang ke dunia memberikan damai sejahtera bagi kami. Engkau memberikan janji akan menyertai, Engkau berjanji melindungi, Engkau berjanji akan berjalan di depan kami. Kami yakin dan percaya, kami mengimani itu semua Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan lupakan atas janji-Mu Tuhan. Janji-Mu pasti akan digenapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Ajarkan kami untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami semakin dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu tetap berbicara di dalam hati kami, menerangkan hal-hal yang tidak kami kuasai Tuhan, supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami membawa pokok-pokok doa kami membawa gereja kami GKI Mandiri Tunanetra Eklesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak Yahweh Syurga. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan, semakin hari semakin semangat dan giat untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan. Engkau memberkati jemaat yang ada, memberkati setiap pengurus yang sudah terbentuk. Engkau memberkati para pelayan, mitra bakti, para driver. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan khusus untuk tim pelayanan GKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kesatuan hati, kesatuan roh untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertentangan yang akan merusak hubungan persaudaraan kami Tuhan. Karena kami adalah anggota keluarga Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau memberkati saudara-saudara kami, para donatur, para hamba-hamba-Mu yang berjerih lelah untuk mendukung pelayanan di GKI Mandiri Tunanetra ini Tuhan. Siapapun mereka, pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, dan apa yang mereka perbuat buat mereka berhasil bersama Engkau Tuhan. Engkau berkati juga sinode GKI, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapak Adi Sutanto sebagai ketua sinode, dan setiap jajaran kepengurusan. Berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan, tetap semangat untuk melayani di ladang-Mu Tuhan. Engkau memberkati STT Sakakala, setiap dosen yang ada, setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada. Biarlah wadah ini untuk membentuk hamba-hamba Tuhan yang militan dan semangat untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi bangsa kami mempunyai hajat yang besar, yaitu pemilihan umum. Suasana politik yang semakin memanas,
biar hati kami tetap dingin, hati rakyat Indonesia tetap dingin, tetap kondusif. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari tindak-tindakan anarkis ya Bapa. Kiranya NKRI tetap terjaga ya Tuhan. Kau memberkati kota Malang tercinta ini. Shalom tetap ada di kota kami Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus yang memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi. Apapun yang mereka lakukan, buat mereka berhasil bersama Engkau. Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap langkah-langkah hidup kami. Biarlah Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, dan damai sejahtera Allah dari Tuhan kita, dari Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah tetap nyata di dalam hidup kita. Hari-hari kita dipimpin oleh Tuhan, dan tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat hari Natal, dan kita memasuki tahun yang baru 2024, dan damai sejahtera Allah menyertai langkah hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Sampai ketemu di lain kesempatan yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.